Beberapa alasan kita menggunakan KineMaster adalah sebagai berikut. Lihat, dalam prosesnya itu mudah digunakan, user interface-nya bagus, dan juga performanya itu bagus. Langkah pertama kali kita menggunakan KineMaster adalah kita download terlebih dahulu aplikasinya di Google Play Store. Jadi silakan teman-teman ketik di pencarian KineMaster. Nah, nanti akan ada software yang paling atas di sana. Teman-teman silakan pilih KineMaster Video Editor, Video Maker ya. Jadi itu nama aplikasinya. Kemudian karena di sini saya sudah install, jadi tulisannya open. Nah, untuk teman-teman yang belum install, tulisannya akan berbeda ya. Jadi tulisannya nanti install begitu. Oke, karena saya sudah install, jadi saya akan langsung open saja. Seperti ini tampilan KineMaster. Jadi untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, yang di bagian kanan ini teman-teman bisa lihat nih ada yang kotak-kotak. Ini adalah project video yang sebelumnya telah kita edit. Jadi semisal kalau teman-teman sudah pernah bikin project video, nanti akan muncul di bagian kanan sini. Terus untuk videonya ini bisa kalian edit kembali seperti itu. Nah, sekarang untuk membuat sebuah project baru, kalian cukup klik lingkaran besar yang di bagian kiri ini. Terus di sini kalian disuruh untuk memilih aspek ratio. Nah, di sini ada 16:9, nanti untuk videonya itu akan lebar ke samping, terus ada 9:16. Nanti videonya itu akan memanjang atau potret gitu ya. Ini cocok untuk misalkan teman-teman pengen bikin sebuah video Instagram Stories mungkin. Terus yang terakhir itu ada 1:1, nanti hasil videonya itu akan berbentuk persegi atau kotak seperti itu. Jadi di sini sebagai contoh saya akan gunakan 16:9. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan masuk di halaman proses editing dari aplikasi KineMaster. Nah, jadi sebelum kita memasukkan video, di sini saya pengen jelasin sedikit tentang interface ya atau tampilan dari aplikasi KineMaster ini. Nah, kita mulai dari yang bagian kiri. Jadi yang bagian kiri ini adalah untuk menu kiri. Jadi fungsinya bisa untuk redo, ondo, dan beberapa pengaturan tentang video kita. Terus yang di tengah yang besar ini adalah untuk preview video yang kalian edit. Dan untuk yang di bagian kanan ini adalah menu untuk misalnya seperti memasukkan video, gambar, audio, dan sebagainya. Terus untuk yang terakhir yang di bagian paling bawah ini nanti adalah timeline. Oke, jadi selanjutnya untuk memasukkan video yang mau kalian edit, kalian cukup klik media yang di bagian menu kanan. Terus selanjutnya di sini silahkan kalian cari di mana kalian meletakkan video tersebut. Oke, kalau sudah ketemu, jadi di sini silahkan kalian masukkan saja videonya berdasarkan urutan video yang pengen kalian edit. Sebagai contoh di sini mulai dari video jam ya. Jadi kita klik. Terus selanjutnya misalkan videonya adalah kucing, dan kalau sudah nanti silakan kalian checklist aja. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Misalkan ada video yang ketinggalan, misalkan sebagai contoh di antara video telur dan roti ini saya pengen masukkan sebuah video. Caranya nanti silakan kalian klik aja media kembali. Terus silakan kalian cari videonya. Sekarang saya pengen masukkan video kucing gitu. Terus di bagian akhirnya juga pengen saya tambahkan video lagi. Nah, seperti itu untuk proses memasukkan video. Oke, selanjutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya untuk memotong video gitu ya. Karena di sini kan untuk durasinya bermacam-macam, ada yang kepanjangan, ada yang pas gitu. Oke, sebagai contoh kita mulai dari yang video pertama dulu. Nah, jadi di sini sebagai contoh untuk video pertama saya pengen mulainya dari bagian sini. Jadi kan nanti untuk bagian kirinya itu akan kita buang gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian klik aja di bagian timeline videonya. Terus nanti kalian masuk ke icon gunting ini. Nah, setelah itu di sini kalian bisa pilih pangkas ke kiri, itu fungsinya untuk membuang seluruh bagian yang di bagian kiri. Terus misalnya saya pengen videonya sampai sini aja, jadi untuk bagian kanannya akan saya buang. Jadi kita pilih pangkas ke kanan. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk video selanjutnya. Nah, selain cara tadi, sebenarnya ada cara lain lagi untuk memotong video. Caranya kalian bisa geser garis yang warna kuning di bagian kiri dan di bagian kanan. Misalkan pengen dibuang bagian kiri, jadi garis kirinya ini tinggal kalian tarik ke kanan. Terus garis yang di bagian kanan juga bisa kalian tarik ke kiri seperti ini. Ini untuk membuang atau memotong bagian videonya. Oke, jadi berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan transisi atau efek perpindahan antara video satu ke video yang lain gitu. Sebagai contoh, di sini saya akan coba tambahkan transisi di bagian video bagian awal. Caranya kalian klik aja tanda plus ya yang di bagian timeline. Terus di sini nanti kalian bisa pilih banyak pilihan transisi yang bisa kalian gunakan. Atau kalau kalian pengen download efek transisi yang lain, kalian bisa klik dapatkan lainnya. Nah, nanti kalian akan masuk di Asset Store KineMaster. Jadi di sini banyak banget pilihan efek transisi dan efek lainnya yang bisa kalian download gitu. Dan sebagai contoh saya akan gunakan efek transisi bawaannya aja, misalnya Classic Transition.
Terus di dalam sini ada beberapa pilihan efek transisi yang bisa kalian gunakan. Terus untuk efek transisinya juga bisa kalian atur kecepatannya. Caranya nanti kalian bisa nih pilih aja untuk durasinya di bagian bawah preview video. Nah, kalau sudah kalian bisa checklist aja. Nah, kalau sudah, selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan sebuah filter warna pada video kalian. Nah, jadi di KineMaster juga punya sebuah filter warna. Caranya gampang banget, kalian cukup klik di bagian video yang pengen kalian tambahkan sebuah filter warna. Misalnya video yang pertama, kalian klik di bagian timelinenya. Terus nanti di bagian menu, di sini kalian geser dan pilih filter warna seperti itu. Jadi di sini ada banyak filter warna yang bisa kalian gunakan. Jadi silahkan kalian sesuaikan aja dengan video kalian. Nah, kalau sudah nanti silahkan kalian checklist aja atau kalian bisa pilih terapkan ke semua. Nih, terapkan ke semua. Nah, kalau kalian pilih terapkan ke semua, maka nanti ke seluruh video kalian itu akan memiliki filter warna yang sama seperti itu. Oke, jadi selanjutnya saya akan contohkan gimana caranya menambahkan sebuah gambar. Caranya nanti kalian klik aja lapisan, terus pilih media. Nah, jadi di menu media tersebut, teman-teman bisa masukkan sebuah gambar ataupun video gitu. Oke, sebagai contoh saya akan memasukkan gambar saja. Terus di sini kalian atur ukurannya dan bisa kalian taruh misalnya di pojok kiri atas seperti ini. Opacity-nya juga bisa kalian atur di bagian menu. Ya, jadi di sini bisa kalian turunkan. Terus jangan lupa di sini untuk durasinya juga bisa kalian atur gitu ya. Kalau misalkan ke seluruh video, nanti tinggal kalian panjangin aja seperti ini. Berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan sebuah tulisan. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk tulisannya saya pengen munculnya di bagian akhir sini aja. Jadi caranya kalian klik lapisan, terus pilih teks. Berikutnya kalian bisa ganti jenis font dari tulisan tersebut. Caranya kalian klik icon AA. Terus di sini banyak sekali pilihan font yang bisa kalian gunakan. Atau kalian bisa download font yang lain. Nanti kalian masuk aja ke Asset Store KineMaster dengan cara klik icon toko yang di kanan atas gitu. Nah, berikutnya kalian juga bisa ganti warna tulisannya. Caranya kalian klik ikon persegi yang di kanan atas menu ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen membatalkan proses atau ngeundo, caranya kalian bisa klik di menu kiri. Ini ada tanda putar balik, kalian klik. Nah, nanti itu akan membalikkan proses sebelumnya gitu. Atau kalau misalkan nggak jadi lagi, kalian bisa klik yang icon yang di bawahnya. Terus di sini tinggal kita panjangin durasinya. Nah, jadi si tulisan ini kita juga bisa tambahkan sebuah efek ya supaya di sini munculnya tidak secara tiba-tiba seperti ini. Caranya kalian klik di bagian tulisan tadi, terus di sini kalian masuk di animasi masuk. Nah, di sini ada beberapa pilihan animasi masuk yang bisa kalian gunakan. Terus untuk durasinya juga bisa kalian atur, maksudnya durasi kecepatan animasi masuknya. Selain animasi masuk, di sini juga ada animasi keluar dan animasi keseluruhan. Jadi nanti silakan teman-teman pilih aja atau gunakan saja sesuai keperluan kalian. Gitu. Kalau sudah, tinggal kita checklist. Oke, dan berikutnya di sini saya akan contohkan gimana caranya menambahkan musik ya pada video kita ini. Oke, misalnya di sini untuk musiknya saya pengen munculnya dari awal video gitu ya. Jadi di sini tinggal kita geser aja ke bagian awal video. Terus kita klik audio di bagian menu kanan. Nah, setelah itu tinggal kalian cari musik yang pengen kalian gunakan. Nah, untuk mempreview musiknya, kalian tinggal tap aja di bagian judulnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya musik yang cocok, nanti kalian tinggal klik tanda plus di samping kanan judul tersebut. Nah, maka secara otomatis musiknya akan masuk ke bagian timeline video kita. Nah, si musik ini juga bisa kalian potong. Nanti misalnya kalian pengen ngambil di bagian mana, atau misalnya mungkin musiknya kepanjangan, nanti silahkan kalian potong aja. Nanti caranya di menu kanan ini kalian bisa masuk di bagian pangkas. Terus misalnya saya pengen buang di bagian kanan, jadi kita pilih pangkas ke kanan seperti itu. Atau kalau misalkan musiknya kegedean ya, maksudnya kekencengan, kalian bisa turunin volumenya. Caranya nanti silahkan kalian masuk di icon speaker nih, ada icon speaker, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa atur volume dari musiknya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, jadi yang terakhir di sini tinggal kita simpan aja hasil editan kita ini menjadi sebuah file video. Caranya gimana? Caranya kalian klik aja ikon panah ke atas yang berada di pojok kanan atas ini, kalian klik. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih, kalian atur resolusi video yang pengen kalian simpan. Misalnya saya pengen menyimpan hasil videonya itu di 1080p, terus untuk fps-nya di 30 fps cukup.
Nah, terus untuk di bagian bawah, di sini kalian bisa atur untuk kualitas video tersebut. Nah, jadi di sini kalau semakin tinggi, maka kualitas videonya juga akan semakin lebih bagus gitu. Cuman nanti pastinya untuk ukuran videonya juga semakin besar. Nah, cuman kalau saya biasanya cukup diatur di 10 Mbps aja, udah cukup gitu. Kalau sudah, tinggal kalian klik export. Oke, jadi nanti hasilnya akan kira-kira seperti ini.